Situ nggak nampak dulu. Tidak. Gitu. Biar celana ada. Biar tidak apa-apa. Ya, bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat. Jadi sekarang ini kita live sekaligus tadinya mau ada acara promosi berbayar. Jadi silakan untuk mengikuti kami. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Jadi belajar pijat ya. Bagaimana cara pijat refleksi? Itu ada begitu banyak tukang pijat, tetapi mungkin cara pijat yang berbeda sehingga banyak orang yang pijat cuma 1 kali atau 2 kali saja. Karena caranya yang kurang pas. Nah, jadi pada saat kita memegang pertama untuk orang yang stroke, untuk orang yang sehat, untuk orang yang saraf terjepit, itu bagian ini yang pertama dipijat. Nah, ini dia. Nah, begitu di bagian ini dipijat akan terasa ke atas. Iya, Pak ya? Nah, ini terasa sekali. Kemudian yang kedua di bagian bawah ini. Di belakang mata kaki bagian dalam. Nah, jadi teman-teman silakan bagikan, absen dulu dari mana saja. Jadi ketahuan yang membagikan ya. Kalau Anda membagikan postingan kami, nanti dari siapa yang membagikan terbanyak di setiap siaran langsung kami, maka nanti akan kami lihat semua dari semua video, itu bisa kami lihat di Creator Studio Facebook. Jadi nanti ketahuan siapa yang membagikan lebih banyak, itu yang akan mendapatkan hadiah dari kami ya. Ketika nanti pengikut halaman kami sudah 10.000. Sarip, Pak Sarip dari Bogor, kumaha damang Kang Sarip. Nah, jadi teman-teman bagikan dulu siaran langsungnya sebanyak-banyaknya. Bagi Anda yang membagikan video kami sebanyak-banyaknya akan mendapatkan hadiah. Pada saat nanti pengikut halaman kami sudah 10.000, kami akan live dan selamat malam dari Tawau, Malaysia. Silakan bagikan dulu siaran langsungnya. Amin, amin, amin. Jadi tadi siang kami sudah live terapi stroke, terapi saraf terjepit. Silakan bagikan video kami. Nah, untuk teman-teman yang menonton, klik ikuti di atas video ini, nanti kan ada tulisan klik mengikuti, ikuti. Nah, klik ikuti ya. Mau tanya Pak, kalau sakit lambung bisa diobati melalui refleksi Kak? Sakit lambung, yang jelas kalau untuk sakit lambung itu baiknya difoto dulu ya. Sebab banyak orang yang divonis sakit lambung itu bukan berdasarkan hasil foto, tetapi hanya berdasarkan diagnosa gejala umum dan bukan berdasarkan pemeriksaan hasil laboratorium, hasil foto. Iketut, ya mudah-mudahan nanti jadi. Itu tadi ada pengikut di halaman kami yang berencana memanggil kami ke Bali di awal bulan Juli, insya Allah. Mudah-mudahan kami jadi ke Bali nanti. Jadi Pak Ketut boleh calling-calling teman. Saya insya Allah nanti mudah-mudahan kalau jadi beliau memanggil saya, ada salah satu pengikut halaman kami yang berniat untuk mengundang kami ke Bali. Mudah-mudahan bisa terlaksana di bulan Juli. Ya sebetulnya sih kalau jadwalnya mau dimajukan di minggu depan, insya Allah bisa. Nah, cuman beliau kasih jadwal di bulan Juli, jadi saya atur nanti siapa yang duluan panggil keluar kota. Nanti saya akan buatkan jadwal.
Jadi yang direfleksi ini dulu pernah kena serangan stroke, divonis pendarahan di otak. Pak Kasmadi. Biasa sakit lutut. Iya, kalau tumpang enggak. Untuk bertumpu Pak, ini masalahnya. Nah ini nih, tuh. Nah jadi untuk yang sakit lutut ini ada bonus lagi. Cara terapinya pijat dari bawah begini, di bagian ini, kemudian menggerak-gerakkan area bawah tempurung lutut. Seperti ini. Kemudian maju ke atas, memijat di sisi atas seperti ini, dipijat ya, bukan digosok-gosok. Kemudian menggoyang tempurung lutut seperti ini, dan menarik dari belakang begini. Nah ini ototnya sakit nih tuh. Ini ketarik ototnya. Tuh. Jadi Pak Kasmadi ini dulu dia sekarang ini adalah pegawai Bank BUMN di kantor cabang di Kota Palopo ya. Beliau pada saat kena itu menjabat sebagai kepala unit di Kecamatan Lamasi pada saat kena stroke. Alhamdulillah setelah rutin kami terapi, jadi ini sudah menjelang tahun keempat. Beliau kena di 2018 ya. 19 tanggal 2 bulan 5. Nah, tanggal 2 bulan 5 2018 kena stroke. Mama ya dari Lombok Timur. Lombok Timur, selamat malam. Dan bagian mana Pak? Oke, sakit pada punggung. Bagikan dulu video siaran langsungnya, tunggu. Kalau yang sakit pada bagian punggung, insya Allah kami akan kasih tutorialnya. Jadi bagikan dulu halamannya sebanyak-banyaknya. Anda yang membagikan halaman ini nanti jika banyak membagikan halaman kami, membagikan siaran langsung, pada saat kami live membagikan, nanti akan ada hadiah di posisi 10.000 pengikut halaman kami ya. Saya akan live, akan membagikan hadiah. Ya mungkin pemenang hadiah utamanya itu kami sudah tentukan Rp500.000. Sebagai tanda ucapan terima kasih. Jadi silakan bagikan. Di Bangsu, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, selamat datang Kalimantan Barat. Ya. Kalau ada keluhan silakan berkomentar, tapi sebelum membuat pertanyaan, bagikan dulu halamannya, bagikan siaran langsungnya kepada teman-teman media sosial, siapa tahu mereka ada yang punya keluhan dan kami bisa bantu melalui live ini. Jadi yang kita sedang pijat ini rehabilitasi stroke ya. Jadi perlu penyegaran. Pak Kasmadi sekarang pegawai Bank BUMN di kantor cabang Palopo. Nah, pakai sepatu. Nah ini dulu Pak Kasmadi kalau saya mau pijit di jari kaki, baru dengar suara motor saya, beliau seolah-olah mau kabur. Lurus Pak, lurus. Ya. Oke. Jadi ini titik pijat jari kaki, fungsinya apa? Ini untuk merangsang meridian. Jadi semacam dipompa itu oksigen ya, aliran-aliran darah supaya lancar ke seluruh tubuh. Itu titik ada di jari kaki. Nah, tapi titik pada jari kaki ini bisa dikenali untuk orang yang sangat tinggi kadar gula darah. Biasanya justru tidak berasa. Sakit sekali. Nah, Pak Kasmadi ini dulu kecil sebelah. Betisnya ini kecil sebelah pada saat kena stroke. Jadi pada saat kena stroke ini kecil sebelah di kaki. Alhamdulillah sekarang sudah seimbang besarnya. Tapi sudah tidak terlalu mau masuk begini ke dalam Pak ya? Sudah tidak ya? Oke. Jadi teman-teman silakan untuk mengikuti halaman kami, bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak yang terjangkau oleh kami. Mudah-mudahan bisa terbantu ya. Jadi ini rehabilitasi stroke Pak Kasmadi. Pak Kasmadi juga penggemar setia kami di Facebook dan YouTube ya. Bahkan ya alhamdulillah beliau bersedia
Oh iya, kalau mau lihat siaran langsungnya, Pak Kasmadi dulu pada saat diangkat begini ada di profil Facebook saya itu. Pada saat tangan belum bisa terangkat. Masuk, nah begitu dulu ya. Sekarang alhamdulillah. Dari mana? Ya, dari Lombok. Selamat malam dari Lombok, NTB. Jadi teman-teman, silakan untuk mengikuti halaman kami. Silakan untuk mengikuti halaman kami, bagikan video siaran langsungnya supaya banyak orang yang terjangkau dan terbantu. Nah, jadi kalau untuk orang stroke itu rajin pijit di bagian ini ya. Nah, di sini nih, di luar tulang kering itu rajin-rajin pijit di situ, tetapi memijit sambil memutar-mutar begini. Oke. Nah, jadi teman-teman bagikan dulu siaran langsungnya. Jadi yang punya pertanyaan silakan. Siapa tahu ada keluhan Anda yang bisa kami bantu dengan memberikan tutorial. Nanti bisa minta bantu teman atau keluarga di rumah. Ikuti cara pijitnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Dua Putri Cirebon. Selamat malam Cirebon. Bagikan video siaran langsungnya. Nggak apa-apa, lewat aja, nggak apa-apa sih. Lewat saja. Nah, nggak apa-apa. Jadi dari Tawau, Malaysia, bagikan teman-teman ya. Nah ini, memijit di area paha begini, ini titik pijat untuk stamina nih. Jadi kalau Anda yang lemas, ini salah satu pijatan untuk lemah ya. Kalau ada yang lemah-lemah sedikit. Jamal dari Aceh. Jadi teman-teman yang bermasalah dengan area dalam. Nah, ini pijatnya nih. Nah, ini walaupun dipijit di sini biasanya terasa sampai ke area tengah ya. Nah, ini ya. Pijatnya begini. Nah, kalau untuk Anda yang lemak berlebih pada saat dipegang begini ini Pak Kasmadi saja terasa agak sakit ya. Nah, agak kayak kena silet begitu. Nah, ini dia. Nah ini. Kalau dipijit di sini ini berpengaruh sekali itu sampai ke bawah, ke atas itu kena. Jadi teman-teman silakan bagikan dulu siaran langsungnya. Mudah-mudahan banyak yang teman-teman yang terjangkau ya. Jadi teman Facebook Anda mungkin ada yang lagi menderita stroke, pengen buat pertanyaan, pengen cari solusi. Jadi kami adalah Oke, tunggu yang sakit pinggang ya. Saya akan kasih tutorialnya. Sakit pinggang kayaknya menempati urutan pertama dengan keluhan ya. Saya ada tutorial pijat untuk sakit pinggang itu di YouTube. Nama YouTube-nya YouTubers Pijat Indonesia. Nah, jadi ini cara pijat untuk di telapak kaki. Memijat begini dari bawah ke atas begini. Jadi ini kena semua karena di sini ada titik untuk ginjal, titik untuk lambung, kemudian titik untuk ke usus. Kena semua kalau cara pijatnya seperti ini. Ya. Dari Jember, Jawa Timur. Piye kabari, Jember? Ali, insyaallah dan saya akan bagi-bagikan. Oke, siap. Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang kami berikan. Jadi tujuan kami adalah ingin bermanfaat untuk sesama sehingga cara pijitnya pun saya kasih tahu.
Ya, kalau orang kadang-kadang kan hanya membagikan hasilnya, justru rahasia pijatnya saya bagi-bagi. Supaya banyak orang yang bisa. Karena jika, seperti misalkan cara terapi bicara untuk stroke beberapa kali saya bagikan, tapi mudah-mudahan malam ini saya mau membuat video khusus ya, untuk di Facebook, untuk di YouTube, maaf, nanti Anda bisa lihat di sana. Bagaimana cara terapi orang yang susah bicara. Nah, jadi teman-teman silakan bagikan videonya. Bagikan siaran langsung ini sebanyak-banyaknya. Oke, sakit ini Pak ya. Nah, ini jadi keluhan dulunya. Jadi ini terapi Pak Kasmadi ini dulu stroke ya. Ini kakinya dulu selalu mau begini. Ini tidak bisa bergerak. Nah, ini masih ada bekas-bekas melengkung. Nah, jadi jari kakinya dipijit seperti ini. Nah, ya teman-teman bagikan videonya supaya kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Barangkali ada yang stroke yang tidak bisa kami jangkau, bagikan di profil Anda, kemudian jika teman-teman melihat kan bisa bertanya tentang stroke. Jadi itu niat kami untuk membantu penderita stroke. Sakit Pak ya? Nah, jadi dari dulu menyerah Pak. Kalau dipijit di jari kaki, itu hal yang paling menyakitkan menurut Pak Kasmadi. Karena baru dengar suara motor saya, kayaknya beliau mau lari katanya. Nah, jadi melatih penderita kaki stroke itu dengan mendorong seperti ini. Nah, dorong begini ke atas, dilatih terus. Kemarin sempat saya ada siaran langsung, didorong begini malah gemetar. Dulu Pak Kasmadi bergetar juga. Tapi alhamdulillah karena beliau sudah bisa jalan, bahkan sudah bekerja, sudah jalan tahun ketiga Pak ya. Nah, sudah jalan tahun ketiga bekerja kembali sebagai pegawai Bank BUMN di kantor cabang di salah satu bank di Kota Palopo. Bank BRI lah ya. Oke, jadi teman-teman, Pak Kasmadi sempat cuti selama 1 tahun. Ya, alhamdulillah selalu kami terapi, tidak pernah putus. Nah, cuman waktu di awal-awal justru sering putus karena saya sering ke Jakarta waktu itu. Bulan 5, iya berarti karena saya ke Jakarta terakhir di Desember 2018. Jadi bagikan teman-teman ya. Sebelah kiri. Stroke sebelah kiri. Tadinya Pak Kasmadi sebelah kiri. Betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain. Duduk saja roboh. Nah, teman-teman, jadi kalau ada yang diponis MAH atau GERD oleh dokter, jangan buru-buru untuk menyakiti diri sendiri dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya betul-betul sakit MAH. Cek dulu. Siapa tahu hanya otot perut yang bermasalah, ya. Jadi otot perut itu kalau tertekan naik itu bisa mempengaruhi lambung karena lemak bisa jadi tergiring masuk dan menekan lambung. Karena dari beberapa pengalaman saya, ini bukan klaim ya, tapi dari beberapa pengalaman saya, ada banyak orang yang datang dengan keluhan katanya diponis MAH. Nah, ini termasuk Pak Kasmadi sekarang ini agak sakit. Ya, lewat Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman, silakan untuk bagikan siaran langsungnya.
Nah, ini agak sakit di sini, Pak. Tuh. Nih, ya? Ya, sudah lanjutkan. Oke, jadi teman-teman maaf terjeda karena ada pasien stroke yang menelpon, jadi terjeda barusan. Nah, jadi kalau ada yang diponis mah jangan buru-buru merasa bahwa memang saya sakit mah. Bisa jadi otot perut Anda tertarik ke atas, karena biasa ada orang yang merasakan sakitnya itu bukan di dalam, justru di luar yang terasa agak perih. Nah, ini sedikit bermasalah tadinya. Nah, ini sudah berkurang sakitnya tuh. Banyak, Hah? banyak lemak. Banyak lemaknya. Nah, jadi dulu Pak Kasmadi ini sempat miring juga mukanya ya. Sempat miring muka, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal. Jadi cara pijitnya begini. Kalau yang diponisma, pijit begini sendiri boleh ya pada saat mandi, kemudian nah begini. Mengikuti tulang rusuk, kemudian tarik ke atas. Nah, mengikuti tulang begini turun, baru tarik naik begini. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti siaran langsung kami, kemudian bagikan ke teman-teman yang ada di media sosial sahabat-sahabat Facebook. Nah. Banyak lemak perut. Nah, ini tangannya sudah besar ya. Kalau dulu kecil sebelah tangannya. Kaki sudah sama besarnya. Tangan juga sudah sama, alhamdulillah. Jadi Pak Kasmadi ini dulu stroke. Waktu itu saya pulang dari Jakarta, beliau terbaring di rumah sakit dan diponis pendarahan di otak. Ya. Tapi alhamdulillah setelah dengan rutin terapi, sepanjang beliau cuti, alhamdulillah setelah cuti 1 tahun bisa masuk kerja lagi dan alhamdulillah sampai hari ini beliau sudah jalan tahun ketiga bekerja. Kembali normal bekerja sebagai pegawai di Bank BUMN di Kota Palopo. Dan sekarang pun rutin, kadang 2 kali sebulan, kadang sekali sebulan, kami relaksasi. Masih sering pegal? Jadi tangan masih sering pegal. Oke, coba menggenggam begini, Pak. Nah, ini sudah kuat. Coba meninju begini. Nah, luar biasa ya. Padahal tadinya ada videonya di profil Facebook saya. Itu dulu Pak Kasmadi kalau saya latih ini untuk naik ke perut begini saja susah ya. Dari mulai tidak bergerak sampai alhamdulillah sekarang meninju pun sudah bisa. Jadi teman-teman silakan untuk bagikan dulu siaran langsungnya. Oke, sehat selalu Pak. Jadi teman-teman kami di Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Di samping orang sakit, di sini juga bisa melayani pijat refleksi kaki, pijat massage full body, totok wajah, totok perut, ya, karena kami juga ada terapis. Terapisnya cantik-cantik. Jadi teman-teman, silakan untuk bagikan halaman kami, ya. Nah, cuman nih kadang yang hal-hal yang membuat kami jadi sedikit kurang enak hati ketika ada yang masuk kemudian nanya begini, Pak, ada pijat plus-plus enggak? Saya paling jengkel kalau ada yang datang ke tempat kami kemudian kurang enak hati lah ya. Jengkel nggak boleh tapi kurang enak hati ketika tukang pijit
dipandang seperti itu karena memang ya beberapa ada oknum sih yang memang dari luar pijat tradisional, begitu kita masuk diserahkan foto. Siapa yang mau memijit disuruh milih. Nah, itu kurang bagus ya, sebaiknya mungkin jangan pakai kata pijat. Karena merusak citra sebagai tukang pijit. Saya sebagai tukang pijit merasa sangat tersinggung sekali ketika ada yang bertanya, adakah pijat plus-plus? Nah, kami pijat refleksi Kota Palopo itu punya izin dari Dinas Kesehatan. Kami juga tergabung dengan Asosiasi Para Pemijat Penyehat Seluruh Indonesia. Kemudian kami juga bersertifikat akupresur dan pijat refleksi. Alhamdulillah pernah juga belajar tentang totok ya dan akupuntur. Cuman yang saya pakai, saya gabungkan metodenya, maka terciptalah pijat refleksi Kota Palopo. Nah, jadi teman-teman kalau jam terbang ya alhamdulillah memang sudah terbang-terbang. Kemudian karena saya profesi total untuk pijat refleksi ini sejak tahun 2014 ya. Sejak dari tahun 2014 dan alhamdulillah hampir tiap hari pijit orang, kadang-kadang bisa sampai 10 orang per hari, bahkan lebih dari 10 orang per hari. Nah, jadi kemungkinan besar yang tercatat saja itu sudah ribuan orang ya, sekitar 2.000 sampai 3.000 orang yang sudah saya pijit. Pak Kasmadi malah kadang tidak kebagian waktu, ya, karena kesibukan kami untuk melayani pelanggan. Jadi teman-teman silakan untuk bagikan halaman kami, mudah-mudahan dari pengalaman kami, teman-teman media sosial Anda bisa mendapatkan manfaat tentunya seputar pijat memijat. Jadi saya adalah tukang pijat yang ada di Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, selamat malam. Apakah tahu masih menyimak ini? Nah, jadi cara pijat untuk tadi sudah, sekarang cara pijat sakit pinggang lagi. Balik badan, buka baju, Pak. Oke. Jadi teman-teman, silakan menyimak siapa tadi yang bertanya sakit pinggang. Ini dia cara pijatnya. Jadi yang pertama adalah merelaksasi dulu di bagian paha. Seperti ini ya. Nah, ini kalau pegawai bank dompetnya tebal. Ya. Jadi teman-teman tekan di sini untuk orang yang sakit pinggang. Pelemasannya begini dulu. Tekan di sini. Kemudian tekan ke bawahnya, tekan ke bawah lagi, begini. Untuk yang sakit pinggang, lemaskan dulu di area paha. Nah, kemudian lemaskan juga di area betis. Nah, bagikan dulu teman-teman ya. Siapa tahu ada teman-teman media sosial Anda yang kena sakit pinggang, bisa mengikuti cara pijatnya di sini. Oke. Nah, kemudian cek orang yang sakit pinggang biasa yang saraf terjepit itu rata-rata mulai dari area pergelangan kaki yang biasa pernah keseleo dan sudah bertahun-tahun yang lalu keseleo, biasa akibatnya muncul tahun-tahun ini. Jadi kalau orang keseleo salah pemijatan, tendonnya tidak kembali, itu biasanya akan terasa di 5-10 tahun yang akan datang. Nah, jadi diperbaiki dulu di sini dengan cara seperti ini. Nah. Kemudian sebelahnya juga. Nah,
Jadi di sebelahnya tekan begini, terus menekan begini. Jadi menekan di sini bisa menggunakan berat badan seperti ini, ya. Ini berat badan turun ke tangan. Cara pijitnya kemudian dorong ke bawah begini dan mendorong begini. Ini mendorong ke bawah, ini menekan ke atas. Lemaskan dulu di area paha. Kemudian dibalik, Pak. Karena sudah banyak video yang dari belakang kamera, jadi sekarang dari depan. Balik badan dulu, Pak. Nah, oke. Ya. Nah. Ya, tengkurap, Pak. Nah. Ya sudah begitu. Nah, oke. Jelas kan? Ya, lurus posisi badan, Pak. Oke, nah. Nah, setelah di bagian bawah tadi, oke, maaf. Setelah di bagian bawah, ini pemijatannya, lakukan lagi pelemasan seperti ini. Kemudian, menekan seperti ini. Ini untuk sakit pinggang ya. Tekan agak memutar begini. Nah, tekan begini. Memutar. Setelah memutar-mutar begini, ini untuk orang yang sakit pinggang pasti sakit sekali kalau ditekan begini. Jadi dikira-kira dulu, nanti kalau masih sakit, ya kalau kira-kira masih sakit, dilemaskan dulu seperti ini. Dilemaskan dulu. Masuk seperti ini tangan, ini pas di tulang panggul ya, pinggiran tulang panggul, dorong begini. Jadi tangan posisinya begini, yang kena itu telunjuk, tangan posisi begini. Kenapa harus begini? Karena tekanannya lebih kuat kalau posisinya seperti itu. Tekan ke bawah, pelan-pelan sambil memutar. Bagikan dulu teman-teman ya. Ini berharga sekali untuk orang yang sakit pinggang. Karena saya jamin jika dilakukan dengan benar, sakit pinggang akan hilang dalam waktu kurang dari 1 jam. Tekan begini ke bawah, kemudian memutar-mutar di belakang tulang panggul. Tetapi jangan terlalu keras menekan. Putar secukupnya saja, jangan menekan terlalu dalam. Karena jika menekan terlalu dalam, itu akan berbahaya ke saraf sumsum tulang belakang. Simak videonya dengan baik. Perhatikan caranya. Kemudian, bagikan dulu teman-teman ya. Nah, tekan begini. Bagikan ke grup-grup yang besar. Supaya banyak yang nonton. Ini cara pijat untuk sakit pinggang. Jadi tadi sesudah begini, memutar-mutar, kalau terasa masih sakit, lemaskan seperti ini. Tapi, walaupun tidak terasa sakit pada saat ditekan begini, cek lagi di sini. Biasanya ada otot yang bermasalah di bagian area belakang tulang panggul. Kemudian dilemaskan, kasih krim. Kalau tidak ada krim pakai hand and body lotion boleh. Yang penting agak licin untuk didorong. Atau minyak urut boleh. Nah, kemudian ini tekanan tangan saya, perhatikan. Ini cuma pakai jempol ya. Tetapi ditopang oleh lutut kiri kanan. Tekan turun. Ini saya menggunakan berat badan. Kalau saya hanya mengandalkan jempol, itu tidak mempan. Tapi menggunakan lutut dan berat badan seperti ini. Jadi kekuatan jempol saya itu lebih kurang 25 kg sampai 35 kg ya. Karena berat badan saya 60 kg. Hampir setengahnya mengarah ke telunjuk. Jempol, sorry. Kemudian dorong pelan-pelan ke atas begini.
pada saat tiba di atas, tiba di terminal. Nah, pada saat sampai di atas, putar tangan Anda, kemudian cubit besar. Begini. Karena stroke, jadi kadang agak kaku di sini. Sedikit agak terangkat badan. Nah, kemudian ulangi, lemaskan begini. Tapi tidak menekan ini ya, cuman meratakan, memberikan efek relaksasi ke otot punggung. Kemudian dari bawah lagi, tekan seperti sebelumnya. Jadi posisi jempol itu pas di kiri kanan, di pinggir kiri kanan tulang punggung. Jadi nanti kalau ada yang protes bilang caranya bukan begitu Pak Mumin, ini adalah pengalaman saya dan alhamdulillah sudah ratusan orang sakit pinggang yang saya bantu. Dan alhamdulillah sembuh. Dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Saya membantu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah 2 begini, nanti ada lagi yang protes, "Oh, salah ini." Itu urusan lain ya. Tulis di kolom komentar jika ada pernyataan yang berbeda. Karena ini adalah pengalaman saya, jadi intinya saya berbagi pengalaman, bukan menggurui. Tapi jika dilakukan dengan benar, maka sakit pinggang akan sembuh kurang dari 1 jam insya Allah. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah tangan 2 jempol. Kota Palopo itu dekat mana, Pak? Kota Palopo itu ada di Sulawesi Selatan. Pas di jantungnya, kalau buka di Google Map, itu pas di jantungnya Sulawesi. Di tengah-tengah, huruf K, pas di selangkangannya. Nah, Palopo kota idaman. Ayo ke Palopo. Kalau musim. Nah. Kalau suka gerak tangan, Enggak. bagaimananya, Pak? Kalau suka kram tangan, oke, menyusul nanti. Ini sakit pinggang dulu ya. Oke, sakit pinggang ini. Kelihatan buka jendelanya. Setelah di kiri kanan, kembali kiri dulu, baru kanan lagi. Nah, menekannya sama seperti ini. Jadi ini ditopang oleh lutut. Nah, karena kalau tidak ditopang oleh lutut ini ringan sekali. Tapi kalau dibantu dengan tekanan dari lutut, maka tekanannya akan lebih dalam dan berasa. Kira-kira seperti itu. Nah, tekan. Kalau kurang tekan juga kan kurang enak ya. Nah, teman-teman bagikan dulu siaran langsungnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Facebook bisa mengetahui bagaimana cara pijat sakit pinggang yang betul. Ini bukan klaim ya, karena beberapa waktu yang lalu saya video siaran langsung, alhamdulillah orang yang tadinya tidak bisa bungkuk, tidak bisa ruku, bisa langsung ruku kembali. Bisa sujud, bisa melakukan gerakan yang tidak lagi sakit pinggang. Hanya dalam waktu lebih kurang dari 1 jam lah. Nah, untuk tangan yang suka kesemutan dan pegal. Ini untuk tangan yang suka kesemutan dan pegal. Teman-teman bisa lihat. Caranya begini. Jadi mulainya dari sini. Kalau untuk tangan yang suka pegal, begini caranya. Nah, kebetulan tangan yang saya pijit ini, yang saya kasih untuk contoh. Terima kasih juga. Teman-teman boleh berterima kasih juga ke Pak Kasmadi ya, sambil membantu beliau untuk mendoakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Karena beliau pernah kena stroke di 2018 yang lalu. Stroke hebat, bahkan divonis pendarahan di otak di salah satu rumah sakit besar di Makassar. Alhamdulillah sudah jalan tahun ketiga beliau bekerja kembali. Oke, lurus dulu Pak. Jadi, kalau untuk tangan yang sering pegal dan kesemutan biasanya bermasalah di sini ya. Nah, jadi biasanya bermasalah di sini. Nah, karena tangan yang ini masih belum terlalu bagus untuk ke belakang, sudah bisa Pak ya? Bisa pelan-pelan ya. Oke, nah ini sudah bisa sampai di sini. Karena kalau ini dipaksa lagi ke atas, ini Pak Kasmadi pasti kesakitan. Karena pernah stroke ya. Nah, jadi caranya naikkan begini,
ya. Oh, ini sudah bisa, ya. Naikkan begini, kemudian dorong menggunakan jempol dari sini. Nah, dorong menggunakan jempol dari sini. Nah, terus di area tulang belikat, kemudian cara pijitnya begini. Nah, ini saya praktekkan pada tangan yang stroke Pak Kasmadi ya. Ini masih pernah stroke dan diponis pendarahan di otak. Alhamdulillah, tapi sudah bekerja sudah 3 tahun. Nah, cara pijitnya di bagian sini. Nanti titik pijit intinya ikuti terus video ini untuk tangan yang suka pegal dan bandel. Ya, bandel pegalnya. Insya Allah saya kasih titik rahasianya. Nah, cara pijitnya begitu tadi, dimulai dari sini, kemudian mencubit besar di area sini, di lengan bagian bawah, di belakang, seperti ini. Nah, kemudian menekan-nekan di sini. Ini di ujung ya, ditekan begini. Ringan saja, jangan terlalu ke dalam. Kalau memijit bagian dalam kurang pas. Pijitnya di bagian luar begini. Nah, kemudian tarik begini, semua jari. Semua jari. Kemudian ini titik berikutnya. Nah, ini kalau saya pijit di sini, itu tangan Pak Kasmadi langsung bergerak ya. Ini titik pijit yang titik refleksinya. Nah, ini titik refleksi untuk tangan pegal. Jadi ini bisa meningkatkan aliran cairan, aliran darah dari atas ke bawah, begitupun sebaliknya. Nah, jadi kalau untuk titik pijit tangan, boleh perhatikan, boleh lihat. Nah, ini teman-teman ya, saya tunjukkan titik refleksi tangan. Nah, ini, itu bisa bergerak sendiri tanpa saya gerakkan. Nah ini, tuh. Jadi ini titik pijitnya di sini satu, kemudian di belakang lengan. Ya, bagikan teman-teman ya. Jadi ini ilmu gratis ini. Kalau orang kalau orang mau kursus pijit harus bayar tuh. Nah, jadi kalau tangan yang pegal bisa lanjut dilihat di sini. Nah, begini ya. Lipat begini tangannya, kemudian pijit di belakang bahu begini. Jadi nanti bisa melihat selengkapnya di video setelah saya bagikan ya, bisa diulang lagi videonya cara pijitnya. Nah, ini tangan begini. Pijit dari bawah ke atas begini, dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, kemudian memijit, mencubit besar di bagian pundak. Nah, pijit begini, kemudian luruskan begini, ya, luruskan begini. Kemudian dipijit dari atas ke bawah begini. Jangan dari bawah ke atas, ya. Kalaupun ada teori yang mengatakan harus mengarah ke jantung, itu saya kurang setuju karena struktur jaringan otot yang saya pelajari selama pijit lebih dari 2000 orang, itu harusnya pijitnya ke bawah. Kalau ada yang bilang pijitnya harus ke atas, ya, mungkin kurang pas juga ya, menurut saya. Tapi saya cuma berbagi pengalaman ini, bukan mau beradu argumen ya. Teman-teman silakan ikuti saja. Ya, jika bermanfaat dan menurut Anda benar, silakan pakai. Nah, tapi inilah yang saya pakai untuk membantu orang-orang yang stroke, saraf terjepit, dan pijat relaksasi. Karena untuk hari ini saja saya sudah pijat 4 orang ya, 5. Nah, Pak Kasmadi orang kelima. Ya. Oke, teman-teman. Jadi itu cara pijat untuk tangan orang yang sering pegal. Tetapi nanti ada titik pijat untuk tangan orang pegal ada di channel YouTube saya. Nama YouTube-nya YouTubers Pijat Indonesia. Nanti linknya saya akan bagikan setelah selesai siaran langsung ya. Oke, jadi teman-teman,
Untuk Anda yang mengikuti kami dalam siaran langsung ini, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berkah tentunya untuk Anda dan untuk keluarga serta teman-teman media sosial sahabat-sahabat Facebook. Jika dalam penyampaian video ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Teman-teman yang sudah mengikuti kami di halaman ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian Anda juga yang sudah mengikuti kami di YouTube dengan mensubscribe channel YouTube kami, YouTubers Pijat Indonesia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan Anda dan kesediaan Anda untuk mengikuti kami dan subscribe di halaman kami mendapatkan berkah dan manfaat tentunya untuk kehidupan sahabat-sahabat di Pijat Refleksi Kota Palopo. Nah, itu untuk tangan yang pegal ya. Kemudian mencubit-cubit besar di sini. Untuk tangan yang pegal, ini kebetulan masih pegal ya tangannya. Nah, coba balik badan dulu, Pak. Supaya enak tidur. Supaya enak tidur. Nah, jadi kalau tangan pegal, baru habis potong rambut, Pak ya? Pantas ganteng sekali saya lihat. Nah, ini teman-teman. Dulu mulut Pak Kasmadi miring, susah bicara. Ular lari lurus. Makan tumpah-tumpah dilatih ular lari lurus. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Kalau bilang I love you sudah bisa Pak. I love you. I love you Palopo. I love you Palopo. Aduh. Luar biasa. Pak Kasmadi dulu waktu stroke sampai membongkar rahasia ya. Ibunya lagi tidur. Jadi teman-teman, Pak Kasmadi ini waktu stroke dulu sering saya interogasi. Dulu itu pertandingan di terapi pas Piala Eropa. Piala Eropa ya, sekarang Piala Eropa lagi. Jadi sudah 4 tahun yang lalu saya terapi ini Piala Eropa. Piala Eropa yang lalu Pak Kasmadi saya terapi belum bisa bicara lancar, belum bisa jalan, belum bisa duduk. Alhamdulillah sekarang di terapi sudah dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Oke, pakai bajunya dulu mungkin Pak. Karena ya, jadi teman-teman untuk selanjutnya, jadi Anda bisa lihat video cara terapi bicara stroke karena ada permintaan di channel YouTube saya. Jadi saya akan membuat video tentang bagaimana cara terapi bicara orang stroke. Jadi saya akan berikan videonya malam hari ini saya buat. Mudah-mudahan saya bisa upload langsung. Jadi Anda bisa mengikuti cara terapi bicara untuk orang stroke maupun terapi bicara untuk anak yang sulit bicara. Bisa Anda ikuti, nanti saya akan buat videonya dulu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti siaran langsung ini. Jika dalam penyampaian video ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih, salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan urusan rezeki. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.